Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah sekalian, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan wal afiat, yang semoga kita senantiasa diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan kelancaran untuk kita dapat menunaikan setiap kewajiban kita kepada Allah, kepada manusia, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada Selasa subuh ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk kepada bab sabr, bab tentang kesabaran. Hadis yang keberapa? Kedua. Kemarin hadis yang pertama apa? As-sabru dia, itu intinya. Sabar adalah cahaya. Sekarang hadis yang kedua dari bab sabar. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala, ya, anna nasan, ya, anna nasan minal ansor, bahwasanya ada sekelompok orang atau beberapa orang minal ansor, dari kaum ansor. Siapa itu kaum ansor? Kaum ansor adalah orang-orang yang menolong orang kaum muhajirin. Berarti orang ansor itu asli penduduk Madinah. Orang-orang ansor itu asli penduduk Madinah. Kenapa? Karena sebagai penolong orang-orang muhajir. Berarti orang-orang muhajir orang mana? Orang Mekah. Ya. An-nasan minal ansor, ada bahwasanya ada beberapa orang dari kaum ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, dan Rasul pun memberikan kepada mereka. Jadi orang Ansor minta kepada Rasul sesuatu, apa yang ada di Rasul. Fa'atahum, kemudian Rasulullah memberikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah. Fa'atahum, kemudian Rasul memberikannya lagi. Ya. Berarti mintanya berapa kali? 2 kali. Yang pertama Rasul, saya minta, dikasih oleh Rasul. Rasul, saya minta, dikasih lagi oleh Rasul. Hatta nafida ma'indahu, sampai tidak ada lagi yang tersisa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai habis, sudah habis. Minta lagi, dikasih lagi. Minta, dikasih lagi. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kemudian Rasul tatkala sudah habis apa yang diminta, tidak punya apa-apa lagi, maka Rasul mengatakan hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Ketika Rasul telah menginfakkan seluruhnya yang berada di tangan beliau, yang ada di tangan beliau. Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Kebaikan apa saja, ma yakun 'indi min khairin, kebaikan apa saja yang ada pada diriku, ya,
kebaikan apa saja yang ada pada diriku, yang aku punya, kata Rasul, falan addakhirahu ankum. Saya tidak akan pernah menyembunyikan kebaikan itu dari kalian. Loh, artinya apa? Apa yang Nabi punya, berikan. Mau harta, minta uang, si dinar, dirham. Ya, minta penjelasan hukum, Nabi berikan. Ya, jelaskan hukum ini. Artinya apa? Nabi tidak pernah menyimpan kebaikan sedikit pun. Kalau ataupun ada kebaikan harta, dibagi. Ada kebaikan ilmu, dibagikan, disampaikan. Tidak mungkin Rasulullah menyimpan ilmu. Paham ya? Jadi ini menjadi keyakinan. Kebaikan apa saja yang dimiliki Rasul, falan addakhirahu ankum. Kata Rasul, aku tidak pernah menyimpan ya dari kalian. Menyimpannya ya dari kalian. Pasti disampaikan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, ya. Barang siapa dia menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, yu'iffahullah, niscaya Allah akan menjaga dirinya. Minta-minta mengemis, ya. Minta-minta itu mengemis, ya. Maka apa? Allah akan menjaga dirinya. Kenapa? Karena dia menjaga kesucian dirinya, kehormatannya dari meminta-minta. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah akan jaga kehormatannya. Allah akan jaga dirinya dan keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak minta-minta kecuali hanya minta kepada Allah. Maka barang siapa yang meminta, ya, atau barang siapa yang dia menjaga dirinya dari minta-minta kepada orang lain, maka pasti Allah akan menjaga dirinya. Wa man yastaghni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, niscaya Allah akan berikan kecukupan. Barang siapa yang Allah berikan rezeki, barang siapa yang Allah berikan karunia, harta atau apapun itu, dia merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah, cukup. Maka apa? Allah akan berikan kecukupan. Sebaliknya orang yang apa? Ketika diberikan kekayaan, diberikan rezeki oleh Allah, ya Allah ini kurang. Belum anak saya bayaran, belum nanti yang gede bayaran UKT semesteran, kuliah, belum nanti makannya, belum nanti merasa apa? kurang. Ini kurang. Maka apa? Allah akan memberikan kefakiran. Ya, Allah akan memberikan kefakiran. Tapi barang dia merasa cukup, alhamdulillah ya Allah, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Maka apa? Allah akan memberikan kecukupan. Yughnihillah. Allah akan berikan kecukupan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Ini yang menjadi kita bahas. Apa? Pembahasan kita. Barang siapa yang dia berlaku sabar atau berusaha untuk sabar menahan pahitnya hidup, menahan cobaan, menahan musibah, sabar, berusaha sabar. Ada orang menghina, kita berusaha sabar ya Allah. Sabar ya Allah. Kita diuji oleh Allah, sabar, alhamdulillah, sabar. Berusaha sabar. Maka apa? Yusabbirullah. Maka pasti Allah akan berikan kesabaran. Karena yang memberikan kesabaran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang kalau diuji oleh Allah, dicaci maki, dihina oleh manusia dan apapun itu bentuk macam jenis musibah cobaan, dia berusaha untuk sabar, menahan diri, maka apa? Allah akan berikan kesabaran. Karena Allah yang memberikan kesabaran ke dalam hati kita, ya. Itu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabr. Coba perhatikan nih. Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun yang diberikan kebaikan yang banyak dan yang lebih luas daripada kesabaran. Ya. Nabi mengatakan di akhir sebagai penutup, tidak ada seorang pun yang diberikan suatu pemberian, suatu karunia, khairan yang lebih baik, wa ausa dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ke dalam hati kita,
ini adalah rezeki yang besar. Ini adalah rezeki yang lebih baik daripada harta dunia. Ya? Ketika Allah berikan kita kesabaran, kita sabar menghadapi ujian, kemiskinan, kesengsaraan, apapun itu jenisnya. Ketika diberikan kesabaran, maka apa? Kesabaran ini lebih baik daripada harta. Rezeki yang lebih baik daripada harta. Dan rezeki yang lebih luas, lebih besar daripada harta dunia. Ini yang jarang orang mengetahui. Coba kalau orang diuji oleh Allah, nggak sabar. Kemudian apa? Bunuh diri. Loh, ya kan? Sia-sia hidupnya. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah, kemudian apa? Diberikan kesabaran, maka kesabaran inilah rezeki yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada harta duniawi. Ini yang orang tidak sadar. Ya. Makanya kita yang ngaji, kita harus tahu, oh ketika kita sabar, oh saya dapat rezeki. Apa itu? Sabar. Ikhlas. Bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Ini rezeki yang apa? Lebih besar daripada harta duniawi. Paham ya? Jadi rezeki itu bukan hanya dunia. Rezeki dunia sekian miliar pun lebih besar. Kita bisa sholat berjamaah. Kita bisa sholat bisa sholat ya enggak? Ini rezeki yang paling besar. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya rezeki yang paling besar itu harta triliunan. Enggak. Sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat subuh 2 rakaat kan, qobliyah subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan. Ini kenikmatan menjadi orang beriman. Kaya akhirat, kaya dunia. Diberikan rezeki oleh Allah, kecukupan. Dan apa? Diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa? Kita beribadah, beriman, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita ambil, ya. Yang pertama adalah kita tahu tadi kedermawanan Rasulullah SAW serta akhlak mulia dan toleransi yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Tadi Nabi mengatakan apa? Falan addakhirahu ankum. Ketika aku punya kebaikan harta, kebaikan ilmu, kebaikan apa saja, aku tidak pernah menyimpan sedikit pun dari kalian. Artinya apa? Rasul bagi rata. Kalau ada harta, bagikan ke fakir miskin. Terus. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan Rasulullah SAW. Dan kebaikan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat, sangat mulia. Yang kedua apa? Dari hadis ini kita bisa ambil faedah, kesimpulan, kekayaan yang hakiki yang sesungguhnya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya hati. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu apa? An kasratil arad, yang dia banyak hartanya. Tanahnya luas, banyak mobilnya, rumahnya megah. Kata Nabi, ini bukan orang kaya. Siapa yang mengatakan? Nabi. Tapi kalau kita kan mengatakan, oh, mobilnya Alphard kok bangsa bukan orang kaya. Rumahnya megah, mewah kok. Iya, kalau kacamata kita sebagai manusia biasa. Tapi Nabi mengatakan, ukuran orang kaya bukan dari seberapa banyak hartanya, seberapa luas tanahnya, seberapa megah rumahnya, seberapa tinggi jabatannya. Kata Nabi, ini bukan orang kaya. Tapi apa? Wa innamal ghina ghinan nafs. Tapi orang kaya yang sesungguhnya adalah apa? Orang yang kaya hati, qanaah, menerima apa yang telah Allah beri. Meskipun sedikit, ketika dia nerima, dia orang kaya. Menerima apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk hidup qanaah. Ini qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Merasa apa? Cukup dengan apa yang dimiliki, tidak merasa kurang. Ketika datang nikmat Allah, alhamdulillah ya, insya Allah cukup. Doa, insya Allah cukup. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa cukup, niscaya Allah akan tambah lagi kecukupannya. Supaya apa? Menjadi cukup beneran. Ketika kita merasa cukup, insya Allah cukup ya Allah. Cukup. Itu berarti apa? Husnudzon kepada Allah. Sehingga ketika kita husnudzon, maka Allah akan berikan kecukupan. Ya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang keempat,
akhlak mulia dan sikap luhur yang kita peroleh dari Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Dengan apa? Kesabaran. Nabi bersabar menghadapi kehidupan ini, ya. Maka kita sebagai umatnya pun harus meneladani kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, barang siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kehormatan dirinya dari kehinaan meminta-minta, dari meminta-minta, dan menyediakan baginya rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ketika kita mengambil jalan istiqomah, tidak minta-minta kepada Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Sehingga apa? Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kenapa? Karena dia betul-betul bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dia meyakini Ar-Razzaq huwallah. Yang memberikan rezeki dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, sifat di antara sifat seorang muslim adalah menjaga kehormatan dirinya dan merasa cukup. Ini sifat seorang mukmin, muslim. Menjaga kehormatan dirinya dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan bersabar terhadap kesusahan, kesengsaraan yang menimpa. Ini adalah sifat daripada orang yang beriman, ya, bersabar. Maka orang yang bersabar, berusaha sabar, niscaya dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.